Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam rekan sejawat sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit ya tentang sistem informasi portofolio SKP online Radiografer Perhimpunan Radiografer Indonesia. Untuk sistem informasi portofolio SKP online ini biasa kita sebut dengan Parisiporlin. Sistem informasi SKP online merupakan sistem perangkat lunak yang memproses dan mengintegrasikan seluruh pencatatan dan pengelolaan kegiatan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan dalam bentuk elektronik secara online, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring maupun evaluasi kegiatan CPD oleh semua pemangku kepentingan. P2KB atau bahasa Inggrisnya CPD ya singkatannya. P2KB sendiri itu mempunyai kepanjangan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan atau CPD, kepanjangan dari Continuing Professional Development. Merupakan proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya sebagai radiografer guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Lalu manfaat dari sistem informasi SKP online ini apa saja? Yang pertama yaitu mempermudah integrasi sistem informasi portofolio SKP yang berada dalam ranah organisasi profesi PARI ya dalam hal ini, dengan sistem informasi registrasi yang berada dalam ranah Konsil Tenaga Kesehatan Republik Indonesia agar dapat tercapai percepatan proses permohonan STR ulang atau ketika re-registrasi STR. Kemudian meningkatkan efektivitas monitoring maupun evaluasi kegiatan CPD oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Lalu SKP, jadi dalam Siporlin ini yang dipantau adalah SKP. Apa itu SKP? SKP merupakan satuan kredit profesi, yaitu bukti pengakuan terhadap ahli radiografer yang melakukan kegiatan pengembangan keprofesiannya yang diberikan oleh organisasi profesi atau PARI. Jadi SKP itu diberikan oleh organisasi profesi atau lembaga-lembaga lain yang bekerjasama dengan PARI. Jadi semua kegiatan yang bekerjasama dengan PARI yang ada SKP-nya yaitu yang bisa dimasukkan dalam Siporlin. Kemudian batas minimal SKP yang ditetapkan adalah 25 SKP dalam 5 tahun. Di mana nanti persyaratannya bisa kita lihat dan pelajari lebih lanjut. Untuk SKP dapat diperoleh dari 5 ranah pengembangan keprofesian, antara lain pembelajaran, ya bisa melalui mengikuti seminar, workshop ya dan lain-lain. Kemudian profesionalisme, melakukan praktek pelayanan kepada pasien, klien ya, menjadi pembicara pada moderator seminar atau workshop ya, kemudian berpartisipasi dalam audit medik dan lain-lain. Kemudian dalam pengabdian masyarakat ya juga ada bakti sosial, penyuluhan, kemudian publikasi ilmiah, menulis jurnal ya, menulis buku dengan ISBN, kemudian menerjemahkan buku yang di bidang ilmunya tentunya bidang radiologi dengan ISBN. Kemudian dari pengembangan ilmu melakukan penelitian, kemudian mengajar, instruktur klinis atau tutor, asesor dan kompetensi. Jadi nanti juga masuk juga dalam SKP. Lalu regulasi organisasi profesi PARI yang terkait dalam Siporlin itu apa saja? Yang pertama yaitu PP PARI nomor 076 garis miring PP PARI garis miring 5 Romawi garis miring 2020 tentang perubahan pedoman penilaian dan penyelenggaraan kegiatan SKP PARI. Kemudian yang kedua, keputusan PP PARI nomor 088 garis miring PP PARI garis miring 8 Romawi garis miring 2020 tentang pedoman re-registrasi radiografer. Kedua regulasi OP terkait ini bisa saudara atau rekan-rekan peroleh di website ya PARI Pusat. Nanti alamatnya kita tulis di deskripsi. Alamatnya PP PARI, nanti teman-teman juga bisa melihat berbagai regulasi yang ada di PP PARI.
Regulasinya apa saja sih yang dua itu ya, isinya kita bisa intip sebentar ya di sini. Ini dia yang peraturan pengurus pusat nomor 076 garis miring PP Pari garis miring 5 Romawi garis miring 2020 ya, tentang perubahan pedoman penilaian dan penyelenggaraan kegiatan Satuan Kredit Profesi atau SKP Perhimpunan Radiografer Indonesia. Di sini berisi tentang ketentuan kegiatan apa saja yang bernilai SKP, kemudian SKP-nya nilainya berapa, semuanya ada di sini. Nanti saudara bisa download sendiri dan lihat ya apa saja isi peraturannya. Kemudian SK 088 PP Pari ya, ini isinya tentang re-registrasi, panduan re-registrasi radiografer. Silahkan di pelajari saudara-saudara sekalian bagaimana proses re-registrasinya dan apa saja yang harus dilakukan sebagai persyaratan re-registrasi. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam re-registrasi? Yang pertama yaitu anggota organisasi profesi, kemudian pengurus wilayah atau pari di tingkat provinsi ya, tingkat daerah, kemudian pengurus pusat atau tim komisi pusat, kemudian Konsil Tenaga Kesehatan Republik Indonesia, dan administrator sistem informasi. Ini adalah alurnya aplikasi portofolio SKP online ya, di mana nanti anggota pari mengajukan sistem portofolio melalui akun Siporlin. Nanti dari akun Siporlin ini super admin akan melakukan approve permintaan akun ya, kemudian dari super admin dikembalikan lagi ke anggota pari melalui email. Di situ akan diperoleh nomor untuk username masuknya sesuai yang sudah dituliskan nomor induk radiografer ya oleh anggota pari, dikirimkan juga password untuk login. Setelah itu anggota kemudian akan mengajukan atau upload dokumen terkait SKP-nya, kemudian akan diverifikasi oleh tim portofolio atau verifikator ya dari tingkat Pengda. Kemudian dari tim SKP online Pengda akan disampaikan ke komisi portofolio SKP online di tingkat pusat. Nanti apabila ada yang perlu diperbaiki atau syarat-syarat yang mungkin belum memenuhi dan harus dilengkapi, maka tim dari SKP online atau verifikator Pengda akan menghubungi di tingkat pengcapnya pada anggotanya untuk memperbaiki ya. Setelah memperbaiki nanti baru disampaikan lagi ke komisi pusat. Nanti setelah komisi pusat dilakukan approval, maka akan dikeluarkan surat rekomendasi kecukupan SKP yang bisa digunakan oleh anggota untuk melakukan re-registrasi di sistem STR online. Jadi hasil akhir dari Siporlin adalah surat rekomendasi kecukupan SKP dari PP Pari. Lalu panduan sistem informasi portofolio SKP online ya. Mari kita belajar bersama bagaimana melakukan re-registrasi melalui akun Siporlin. Yang pertama silakan buka alamat parisiporlin ktki.kemkes.go.id, maka tampilannya akan seperti ini. Atau teman-teman bisa langsung googling gitu ya, kita search di sini Parisiporlin gitu ya, Parisiporlin kata kuncinya. Nah, dia akan muncul di halaman pertama ya. Urut pertama Parisiporlin, silakan diklik ya, akan muncul seperti ini. Lalu bagaimana cara membuat akunnya? Apabila teman-teman belum punya akun, silahkan klik di sini member registration. Silahkan diisi nama lengkap tanpa gelar, kemudian nomor KTP, tempat lahir sesuai dengan identitas, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, gelar depan dan gelar belakang sesuai jenjang pendidikan yang sudah diperoleh oleh anggota sekalian. Kemudian alamat tempat tinggal, silakan dituliskan. Nah, yang menjadi catatan adalah alamat tempat tinggal di sini adalah alamat tempat tinggal domisili, di mana rekan-rekan sekalian terdaftar sebagai anggota cabang. Jadi apabila identitasnya misalkan di luar provinsi Jawa Tengah, misalkan identitasnya di provinsi Jogja, namun saudara bekerja di Semarang dan terdaftar sebagai anggota Pari Cabang Semarang, maka silakan alamat tempat tinggalnya diganti dengan alamat domisili tempat Anda tinggal di kota
Semarang. Mengapa? Karena apabila Anda menuliskan tempat alamat tinggal yang di Jogja, maka ketika akan melakukan re-registrasi, tim dari verifikator Pemda Jawa Tengah tidak akan bisa melakukan verifikasi terhadap akun CPD Anda. Jadi silahkan diisikan sesuai dengan alamat di mana Anda sebagai terdaftar sebagai anggota Pengcap atau Pemda tersebut. Kemudian untuk keanggotaan silakan diklik anggota biasa, nomor anggota NIR, jangan salah, silakan disesuaikan dengan yang ada di KTA. Apabila yang ada di KTA dengan yang ada di Siapari berbeda, maka silakan yang gunakan yang ada di Siapari yang valid, karena seterusnya akan digunakan akun Siapari itu untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai SKP seperti seminar, workshop, dan lain-lain. Nantinya kedepannya akan menggunakan Siapari untuk proses pendaftarannya, pembayarannya, hingga perolehan sertifikatnya. Kemudian untuk jenjang pendidikan silakan diisikan sesuai dengan dari mana saudara mengenyang pendidikan ya, universitasnya, kemudian pemintaannya apa jika ada silahkan, kemudian bulan dan tahun masuk silahkan disesuaikan, untuk alamat kantor silahkan dituliskan ya, kemudian email. Nah, ini terkait informasi email, silahkan diisikan email aktif yang akan digunakan selamanya atau seterusnya ya, sehingga apabila nanti dalam melakukan pendaftaran dari tim Parisipolin akan mengirimkan nomor username ya berupa NIR dan password, email ini aktif ya, pastikan emailnya aktif, Anda juga ingat password emailnya sehingga bisa diakses. Setelah itu klik daftarkan. Setelah daftarkan dan berhasil, maka silahkan ditunggu kurang lebih 3 kali 24 jam karena diperlukan verifikasi dari super admin terkait dengan pendaftaran akun Parisipolin. Jadi rekan-rekan diharapkan menunggu ya, sehingga dapat balasan email. Jadi tidak bisa klik daftarkan langsung dapat email, itu tidak. Jadi perlu dilakukan verifikasi oleh tim dari pusat. Lalu apabila sudah sukses dan sudah mendapatkan balasan email berisi username dan password yang bisa digunakan untuk masuk, maka silakan menuju ke halaman utama ya, login box. Silahkan diisikan username dan passwordnya sesuai dengan yang sudah ada di balasan email masing-masing. Ya, baik. Ini adalah tampilannya ya, tampilan depan. Kita sama-sama belajar dulu ya. Di sini ada account setting. Account setting ini berisi pengaturan email, pengaturan informasi pribadi, kemudian user ID. Untuk user ID tidak bisa diganti, dan pengaturan email seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ketika melakukan pendaftaran, untuk melakukan pendaftaran menggunakan email yang aktif. Dan kalau bisa tidak lupa passwordnya. Jadi silakan dicatat kemudian dimasukkan ke dalam staff map, sehingga apabila akan melakukan re-registrasi ulang kita tidak akan kesusahan atau kebingungan terkait dengan password. Kemudian di sini ada menu pengaturan password, bisa mengganti password, tapi saya sarankan tidak usah diganti saja, biar nanti kita bisa melihat lupa passwordnya, bisa melihat di email tempat dimana kita menerima pemberitahuan atau approve akun Parisipolin di email kita. Kemudian di sini ada menu kurikulum vitae, identitas pribadi yang wajib diisi ya. Pertama foto, gunakan foto berjas pari, kemudian background merah, dan ukuran foto yang bisa diupload kurang dari 200 KB. Jadi batas informasi atau dokumen yang bisa diupload di akun Parisipolin adalah 200 KB. Kemudian silahkan diisikan nama lengkap tanpa gelar. Kenapa tanpa gelar? Karena nanti akan ada kolom untuk gelar tersendiri, gelar depan dan gelar belakang. Kemudian tuliskan nama, tempat tanggal lahir sesuai identitas ya. Kemudian alamat. Nah, terkait dengan alamat, apabila nanti di awal pendaftaran saudara sudah terlanjur melakukan pengisian alamat tinggal yang keliru, misalkan wilayah cabangnya Semarang tapi lupa mengisi wilayah
Jogja alamatnya, tidak mengisi alamat domisili tapi mengisi alamat sesuai KTP, maka bisa diubah di sini sesuai dengan cabang Anda terdaftar. Kemudian jenjang pendidikan. Untuk jenjang pendidikan di sini kayak saya sudah mengisi ya, tapi untuk mengisinya silakan klik tambah data. Silakan diisikan universitasnya, kemudian gelarnya apa, pangkatnya apa gitu ya, kemudian peminatannya apa, kalau ada silakan dituliskan, kemudian periode memulai pendidikannya bulan apa dan tahun berapa, periode selesainya atau lulusnya kapan, kemudian tuliskan nomor ijazah. Jangan lupa klik simpan. Setiap kita melakukan pengubahan data atau melakukan upload data di Parisipolin, jangan lupa klik simpan. Apabila berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses di sini. Nah, apabila muncul sukses, maka kita bisa melihat apa saja yang sudah kita tambahkan di bagian kurikulum vitae riwayat pendidikan. Kemudian untuk di tempat kerja utama, silahkan diklik, diisi status kepegawaiannya apa, kemudian tempat kerja atau prakteknya di mana, alamat kantornya, kemudian kotanya apa, jabatannya sebagai apa, dan silahkan tuliskan nomor SIP yang saudara miliki ya, yang saat ini saudara miliki dan akan diperpanjang. Kemudian upload dokumennya 200 KB maksimalnya, jadi selalu usahakan di bawah 200 KB. Kemudian nomor telepon. Jangan lupa klik simpan. Jadi setelah kita melakukan pengisian data atau perubahan data, selalu klik simpan sampai ada tulisan sukses. Nanti tulisan suksesnya seperti apa kita praktekkan bersama-sama ya. Kemudian untuk data keanggotaan, ini tampilan ya, NIR kita, kemudian kita anggota cabang mana dan tim wilayahnya mana. Ini memang masih ada beberapa kesalahan sistem ya di sini, tim wilayah KB-nya Jawa Tengah, tapi di bahasa Inggrisnya tulisannya Jawa Barat ya, ini masih dalam pengembangan ya atau perbaikan. Kemudian bagaimana cara mengajukan permohonan P2KB atau penilaian kecukupan SKP untuk mendapatkan surat rekomendasi. Tentu saja silakan klik P2KB di sini, klik, kemudian klik petunjuk teknis. Bagi rekan-rekan yang mau membaca dulu, memahami dulu, silahkan dibaca, atau mungkin yang lupa, sudah tahu kemudian lupa, silahkan dibaca. Di sini sudah ada menu petunjuk teknisnya. Kemudian untuk mengajukannya silahkan klik melakukan permohonan melakukan P2KB. Silahkan diklik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini sudah ada tanda surat registrasinya karena saya sudah melakukan pengisian sebelumnya. Apabila belum dilakukan pengisian, maka di sini kolomnya akan kosong. Untuk menambahkan data seperti ini, silakan diklik tambah. Silakan di sini diisikan nomor STR terakhir yang akan diperpanjang dan pastikan jangan sampai salah ya, 1 digit saja, jangan sampai salah. Karena apabila salah dalam memasukkan nomor STR, karena sistem Parisipolin KTKI Kemkes ini sudah terintegrasi dengan sistem STR online yang dimiliki oleh KTKI, apabila kita salah dalam melakukan pengisian nomor STR terakhir di Parisipolin dalam pengajuan P2KB, data kita terkait dengan surat rekomendasi tidak dapat diakses sehingga akan memperhambat kita dalam proses perpanjangan STR. Lalu apabila sudah terlanjur salah, maka silakan hubungi komisi atau hubungi admin tim verifikator STR terdekat ya, STR Pengda di mana Anda terdaftar sebagai anggotanya. Silakan hubungi tim verifikatornya dan nanti akan dipandu langkah-langkahnya seperti apa yang harus dilakukan. Tentu saja hal ini akan memperlambat proses perpanjangan STR saudara dan rekan-rekan sekalian, maka kami anjurkan untuk sangat berhati-hati ya dalam pengisian nomor STR, jangan sampai salah. Silakan diisi. Untuk tanggal lulus silakan diisikan awal masa berlaku STR, kemudian tanggal selesai kegiatan adalah tanggal berakhir STR. Ketika kita memasukkan tanggal selesai kegiatan, biasanya dia akan otomatis menghitung mundur 5 tahun masa berlaku STR kita. Ya, ini nanti sebagai dasar yang menjadi warning ketika di halaman awal tadi muncul ya. Jadi sistem ini akan membaca dari data yang kita masukkan di sini. Jangan lupa klik simpan.
nanti akan muncul ya di sini STR, nomor STR kita yang mau kita perpanjang itu di mana. Lalu setelah ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengisi borang pengisian ya. Borang pengisian kita mengisi sesuai dengan kegiatan yang kita telah jalani atau telah ikuti. Kemudian siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Lalu dokumen apa saja yang harus kita siapkan untuk melakukan registrasi? Yang pertama jelas ya, sertifikat-sertifikat kegiatan yang kita miliki, baik itu ketika kita menjadi peserta kegiatan, kalau kita punya sertifikat sebagai panitia, kemudian KTA ya, scan kartu anggota tentu saja itu juga diperlukan. Kemudian surat SK apabila kita ditunjuk sebagai pengurus PARI di tingkat cabang, pengda maupun pusat, silakan disiapkan SK-nya, di-scan, kemudian di-optimize ukurannya sampai maksimal 200 KB dan usahakan di bawah 200 KB agar mudah dalam memasukkan atau mengupload dokumen di akun PARI Sipolin ini. Lalu persyaratan dokumen yang lainnya yang harus kita siapkan antara lain ya, yang pertama bisa kita lihat di sini ya, scan KTA tadi atau screenshot identitas dari anggota siappari.or.id. Akun di situ silakan diklik ya untuk kita bisa tahu atau validasi dari status keanggotaan kita. Jadi untuk para anggota yang belum melakukan pencetakan KTA bisa menggunakan screenshot dari siap pari. Kemudian yang kedua, surat keterangan lunas iuran pari atau iuran wajib dan iuran gedung. Kemudian yang ketiga, surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang ber-SIP. Kenapa surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah kita anjurkan? Karena menyesuaikan dengan persyaratan yang ada di STR online KTKI. Kemudian yang keempat yaitu surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Silahkan bisa di-download di siappari.or.id. Nanti linknya juga kita akan taruh ya di deskripsi. Dan mungkin di konten berikutnya kita akan belajar bareng-bareng ya apa itu Siap Pari, lalu konten apa saja yang ada di dalamnya dan manfaatnya apa untuk para anggota ya, fungsinya apa gitu. Nanti kita pelajari bareng-bareng di konten kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel Pari Semarang. Terima kasih.